Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aktaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aktaruhum kalaman fiha la ya'nihi sadaqallahul adzim. Para salikin rahimakumullah, jamaah haji qalbu, semoga kita semua mendapatkan maunah keberkahan dari Allah SWT. Mari kita melanjutkan, terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kullin halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita akan melanjutkan akhir dari bab ke-6 dari kitab Nash'il Bad. Wa qala al-mu'allif yatal kitab wa nabiyma bi ulumiyya fitarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisata asrata, maqalah yang ke-25. Su'ila ba'dul hukama, pernah ditanya seorang ahli bijak, ahlul arifin, ay alladzi jarabul umur, yakni orang-orang yang menguji coba atas perkara-perkara. Artinya ini melalui penelitian. Jadi para hukama itu setelah experience, pengalaman akhirnya menjadi satu teori. Teorinya kira-kira hal ya'riful abdu idza taba, apakah seseorang yang bertaubat itu kira-kira anta taubah qabilat am rudat, diterima atau tidak. Jadi ini ada satu teori berdasarkan pengalaman para ahli hukama, ahlul arifin. Orang harus bertaubat, harus sholat taubat, melakukan pertaubatan atas dosa-dosanya. Nah, tandanya seseorang taubatnya diterima atau tidak itu bagaimana? Kemudian kesimpulannya, qala la ahkumu fidalik, aku tidak bisa memastikan hal itu. Ai fi kauni taubatil abdu maqbulatan aw mardudatan, tidak bisa mengetahui apakah taubatnya itu diterima atau ditolak. Awalnya begitu, karena ini berdasarkan pengalaman, lama-lama tahu juga. Walakin zalika, akan tetapi untuk mengetahuinya itu liqabuli taubah, untuk mengetahui taubatnya itu qabul, diterima oleh Allah, alamatun, ada tanda-tanda berapa? Sittah, ada 6 tanda apakah taubatnya itu diterima atau tidak. Yang pertama, ihtaha ayyaro nafsahu ghairu ma'sumatin minal maksiatin. Yang pertama, ia memandang dirinya tidak terpelihara dari maksiat. Jadi kalau orang tidak terjaga maksiat, masih maksiat terus, berarti taubatnya tidak diterima. Bahasa lainnya ini tomat, habis tobat kumat, ya, habis tobat kumat, ya.
Dengan demikian fayajuru waqu'a fiha, maka boleh jadi ya tergelincir di dalam maksiat. Berarti kita bisa introspeksi. Habis tobat kok masih menjalani, dengan segala hormat permohonan maaf, di dalam ma'isyah mencari rezeki masih mau menerima yang subhat, yang haram, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu berarti tobatnya tidak diterima. Wasani, dan yang kedua, ayyara fi qalbil farahi aiban wal hazana syahidan. Ia memandang rasa senang di hatinya tidak ada, sedangkan kesusahan yang ada. Jadi orang tidak boleh melepas dengan sebebas-bebasnya hawa nafsu, karena hawa nafsu itu mengajak kesenangan, mengajak sesuatu yang yang melebihi batas dalam hal bersenang-senang. Kalau seseorang melihat dirinya nadam wal baqa, nangis dan juga menyesali terhadap masa lalunya yang banyak dosa, ini berarti tobatnya sudah masuk, sudah terinternalisasi semangat tobatnya, nilai tobatnya itu masuk di dalam dirinya. Ya, ai hadirun indahu, yakni hadir di sisinya. Artinya hidup itu tiada lain adalah sedih, bukan sedih dalam arti tidak ada harta, tetapi sedih karena belum bisa mendekatkan diri pada Allah. Sedih umur begini, umur 40 masih kelayapan, umur 50 masih tidak hati-hati, umur 60 sembrono, 70 belum dapat apa-apa. Itu adalah bagian dari ciri bahwa dia itu masih dikuasai oleh nafsunya. Nah, kalau sudah bisa ngerekso, sudah bisa menjaga dari tahapan-tahapan usia tadi, maka dia sudah ada rasa bahwa taubatnya itu sudah masuk di dalam relung hatinya. Insya Allah orang seperti ini sudah dapat rengkuhan, rangkulan, sapaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mau melakukan salah lagi, diawasi, karena dia sudah menjalani satu makom di dalam thariqah, itu namanya muraqabah, baik af'al, sifat maupun ma'iyah. Begitu Bapak sekalian. Wattalith, dan yang ketiga, yaqrabu ahlul khair wa yu'idu ahli syir. Temannya itu yang ia dekati adalah orang-orang yang baik, ahlul khair. Wa yu'id, dan dia menjauhi ahlus syir, orang yang jelek. Sekali lagi teori orang Jawa, orang tua-tua kita semua dulu, galangan kalah karo golongan. Galangannya bagus, rencananya itu bagus, tapi kalau golongannya, environmentnya, lingkungannya jelek, bisa terpengaruh. Nah, orang yang ahlul taubat, orang yang sudah taubat adalah yang temennya baik-baik, yang ngajak kebaikan, bukan mengajak syarrun, kejelekan. Ini ciri ketiga. Yang keempat, para salikin rahimahullah, yara qalilu min dunya katsirun, ya, wa yara katsira min amalil akhirah qalilun. Yang keempat, yara qalilu min dunya katsir, ia memandang harta duniawinya itu sedikit, itu banyak. Kalau sudah punya rumah, punya mobil, punya memenuhi kebutuhan per bulannya, sudah bisa hidup, itu dianggap banyak. Karena ad-dunya lil ibadah, ad-dunya lil akhirat. Dengan
kecukupan rezekinya itu dia bisa tenang di dalam ibadah, dan dia sebagai mazra'atul akhirah untuk mempersiapkan akhiratnya. Jangan melihat harta dunianya itu sedikit, nanti dia akan seperti minum air laut yang haus terus akan kekuasaan, akan dunia, dan akan harta benda. Nah, sebaliknya ya, dengan demikian ya, fayuqadu minha biqadrin daruratihi, maka urusan dunia itu adalah sekedar kebutuhannya. Allah sudah tahu kebutuhan kita apa dan Allah kasih. Biasanya begitu. Mau nyekolahkan anak sarjana bisa, mau nikahkan anak bisa. Nah, itu namanya biqadrin daruratihi. Allah memberikan kebutuhan sekedar yang dia tahu. Jadi artinya rezekinya pas. Ya. Mau naik haji pas punya duit. Mau nikahkan anak pas punya uang, ya. Mau haji umroh pas punya uang, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan qanaah ridho bikismatillah. Menerima ridho atas pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau sudah gitu. Mau nak kerentek apa Allah kasih. Wajaral katsira min amil akhirat qalilan, dan ia memandang amat akhirat yang banyak itu, dia merasa amalnya qalil, sedikit. Ya Allah, saya kok masih begini, saya belum begini, belum begitu, belum ngaji rutin, belum sholat malam rutin, belum taklim, belum zikir rutin, aurat saya kok masih, maaf, gotang, bahasa Jawa lagi ya, gotang itu masih bolong-bolong, nggak rutin, nggak istiqomah. Ya Allah, saya sedih, ini kok sedikit banget. Nah, jadi ini fayat lubaz ziyadata alaihi, maka ia mencari ziyadah, tambahan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya seperti itu, harta kita itu merasa cukup, tapi untuk akhirat kita merasa kurang, itu berarti taubat kita sudah masuk di dalam relung hati kita. Dan yang kelima, wal khamisah yara qalbuhu mustaghilun bima dzumina, ya, minallahi ta'ala farighan amma dhamina Allah ta'ala minhu. Yang kelima adalah yara qalbu mustaghilan bima dzumina, ia memandang hatinya masih sibuk dengan urusan yang telah dijamin, yakni aituzima, yaitu rezeki yang sudah dipastikan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, min anwa'it taklifi, dari berbagai beban, farighon, yang telah habis, wa amma dhaminan, dari sesuatu yang telah dijamin, minallah, dari Allah Ta'ala, minhu, yaitu dari semua yang ada pada dirinya, ailahu bihi minar rizki, yaitu untuk dirinya berupa rezeki. Artinya dia tidak terlalu sibuk urusan dunia, tapi menyibukkan urusan akhirat, urusan ibadah. Nanti rezeki insya Allah datang sendiri, tetapi tetap harus diikhtiari. Nah, itu kan ada 3 kan? Ikhtiar, tawakal, taslim, ridho. Ya, orang itu dalam urusan dunia itu harus ikhtiar. Setelah ikhtiar, tawakal, serahkan pada Allah. Wa taslim, ya, taslim itu menerima apapun, ya, waridho, dan ridho apapun yang diberikan oleh Allah. Ada 4 sikap seorang yang ahlul ibadah, ahlul muqarrabah, orang yang dekat dengan Allah, itu cirinya 4 itu. Urusan dunia, ikhtiar, tawakal, taslim,
dan ridho terhadap kismatilah pembagian dari Allah. Yang kelima, sedangkan yang keenam, wassadisatu yakunu hafidhul lisan. Yang keenam, seorang yang ahlut taubah adalah yakunu hafidhul lisan, yang selalu dirinya itu terjaga dari lesannya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah hifdzul lisan. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang mampu menjaga lisannya, tetapi hatinya, lidahnya, bil qalbi selalu berzikrullah. Allah, Allah, Allah setiap nafas yang keluar masuk dari diri kita. Ini orang terbaik. Kul khairan aw liyasmut, lebih baik diam daripada bicara yang tidak baik. Waruya aidan inna aktsaran nas dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalamah fima la ya'nihi. Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bicaranya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Fima la ya'nihi. Ya, ngobrol ngalor ngidul sampai jam 1 malam, jam 2 malam, nggak ada jeluntrungnya. Nah, itu orang yang tidak disukai Allah. Orang yang paling rugi, orang yang paling banyak dosanya di situ. Karena dia pasti menghibah terhadap urusan orang. Tapi kalau bicaranya banyak, fima layakni, tapi tidak banyak manfaatnya, dia jelek. Tapi kalau banyak manfaatnya, maaf, seperti ngaji, seperti ceramah untuk ngajak kebaikan, maka itu pahalanya juga banyak. Itu Bapak sekalian ya. Nah, itu semua daimal fikroh. Apa yang dia katakan sehari-hari itu dia pikirkan. Bahkan di muhasabah sebelum tidur, saya hari ini ngomong berapa kalimat. Adakah yang menyakiti orang lain? Adakah yang menghibah orang lain? Berapa kali mulut saya berzikir menyebut nama Allah? Dan lain-lain sebagainya, itu dihitung. Itu pekerjaannya para aulia, pekerjaannya min ahlil ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat, dia akan menghitung berapa kata yang dia keluarkan, apakah kata-kata yang manfaat atau kata-kata yang mudharah. Fi adabi wa jannihi wa narihi, yaitu dia memikirkan terhadap azamatilah, keagungan Allah, wa jannatinya, terhadap surganya, wa nari, dan nerakanya. Dia hitung, dia apakah apa yang dia sampaikan itu cenderung ke neraka kalau banyak ngobrol yang nggak karu-karuan, atau zikir, ngaji Quran yang itu adalah untuk surga. Qala Rasulullah, at-tafakkuru fi azamatillah wa jannati wa nari sa'atan khairum min qiyamil lailatin. Ya, berpikir mengenai keagungan Allah, surga dan nerakanya, itu lebih baik khairun min qiyamil lailah, daripada sholat malam. Karena itu disebutkan tafakkur sa'ah khairun min ibadatus sanah. Orang yang bertafakur terhadap kebesaran Allah walaupun sesaat, artinya dia ma'rifat, itu lebih baik dari orang ibadah setahun tapi tidak pakai ilmu. Karena itulah Imam Ghazali mengatakan aqobatul awal wa aqobatul ilmi. Tanjakan seseorang yang harus menuju minhajul abidin, ya, tahapan menuju ahli ibadah itu
adalah aqobatul ilmi, tanjakan ilmu dulu, baru aqobatul taubah, dan seterusnya sampai aqobatul syukur walhamdu. Ada 7 tahapan seseorang menuju Allah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fillah fatahlikuhu. Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan engkau berfikir tentang zat Allah, karena kalian akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Gusti Allah itu piye ya? Itu bagian dari berfikir tentang Allah yang tidak pada tempatnya. Yang jelas satu, la kaifin wala mislin. Allah itu seperti yang kita ngajikan dalam tarekah itu kan, Allahu la kaifin wala mislin. Allah itu tidak bisa dipadankan dan diumpamakan. Allah berkuasa. Gimana ya kekuasaannya? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas kita semua. Tangan Allah apa sama dengan tangan kita ya? Lah itu sudah Mu'tazilah. Di dalam konteks dzatullah itu dilarang bicara tentang zat Allah, tapi tafakurlah terhadap apa yang diciptakan Allah. Dunia seisinya, siapa yang ngecat Lombok warnanya kok cantik-cantik mengkilap, itu apa? Gimana caranya Allah itu berarti Allah Maha Kuasa. Nah, li lazimil ghammi wan nadamah, tetap dalam kesedihan dan penyesalan, ala ma fa'ala minal ma'asyi, atas suatu maksiat yang telah dia lakukan di dalam kesehariannya itu. Bapak Ibu sekalian, ya, itu tanda, 6 tanda dari orang yang apakah taubatnya itu diterima atau tidak. Wal maqalatus sati asrah, dan maqalah yang ke-26, qala Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah telah berkata, Syekh Yahya bin Mu'ad rahimahullah beliau mengatakan, min a'dhamil ihtirari, ya, ayil istira'i ala ta'ala, termasuk penipuan yang paling besar, yaitu lancang terhadap sikap kita kepada Allah Ta'ala. Apa sih seseorang lancang? Seseorang itu apa ya, bertolak belakang, munafik dengan apa yang dikatakan. Begini, Syekh Yahya bin Mu'ad mengatakan, indat tamaddi fid dunubi ala roja'il afwi min ghairin nadamah. Inda tamadi, ketika ia terus menerus, artinya ilmu lazamah, membiasakan, fid dunubi ala roja'il afwa, berbuat dosa tapi minta ampun. Nggak apa-apa dosa, nanti minta ampun. Dah, nanti saya tinggal wudhu saja, nanti kan sudah dihapus dosanya. Istighfar, Allah ngampuni kok. Jadi menyepelekan dosa, ya. Ini adalah bagian dari a'dhamil ikhtirar. Ini bagian dari kebohongan yang besar, penipuan yang besar. Lah, orang seperti itu aima'a rojaim mahwid dunubi, ya, ini disertai harapan akan terhapus dosanya, tetapi min ghairi nadamah, tidak ada penyesalan, ai taubatan minha, enggak tobat atas dosa-dosanya itu. Jadi jaluk minta ampunan tapi tidak menyesal, dosanya jalan terus, ini namanya a'dhamil ikhtirar. Seperti anak sekarang lah, masih muda, kaya raya, berpoya-poya, mati masuk surga. Surganya siapa? Surganya orang tua kita, surga warisan, nggak bisa. Yang kedua,
wa tawaqqu'il qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'at, mengharap dekat dengan Allah tetapi tidak pernah taat. Waku saya min dzurriyyah, tapi tidak taat, omongannya nyakitkan banyak orang. Lah ini gimana? Katanya dekat dengan Allah, katanya keturunan, loh kok nggak pernah amalnya soleh? Nah ini adalah min a'dhamil ikhtirar, kebohongan yang besar, karena dia Bapak Ibu sekalian cenderungnya kalau sudah itu bal bitta taktil, dia mengabaikan terhadap taatnya itu, tapi ingin disebut orang yang dekat dengan Allah. Ini bohong besar. Yang ketiga, ini bagus Bapak Ibu sekalian, wa intidhari zar'il jannah bibadrin nar, mau panen di surga tapi benih yang ditanam di dunia ini adalah benih neraka. Aneh, ingin masuk surga tapi kulaannya, belanjanya itu belanja dosa. Cakep ini jadi moto ini, wa intidhari jannah bibadrin, menanti panen nanti di surga tapi benih yang ditanam urusan neraka. Kalau gimana mau panen di surga? Itu artinya a'dhamil ikhtirar, bohong besar. Yang keempat, wa talabi daril muti'in bil ma'asi, mencari negeri orang-orang yang taat tapi bil maksiat, dengan maksiat. Aitola bintu khulil jannah min ghairi tariqiha, artinya dia masuk surga tapi jalannya, tariqahnya itu ilanar, bukan jalannya. Maunya masuk jalan ke surga karena dia maksiat terus, maka jalannya, kakinya otomatis ngajak ke neraka. Bal bi mukhalafati amri ta'ala, bahkan dengan menentang perintah Allah Subhanahu. Qala ta'ala innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang engkau kerjakan. Kalau benih yang ada kita inginkan adalah surga, maka benihnya harus surga. Amal soleh, ibadah, taat, sholat malam, ngaji Quran, sholat taubat, dengan segala hormat, moga-moga juga masuk thariqah suluk. Inilah jalan menuju Allah. Itulah Bapak sekalian. Nah, yang kelima, wa intidharul jazaa bi ghairi amal, menanti ganjaran pahala yang tinggi ya dengan sesuatu yang membawanya kepada kesenangan, tapi bi ghairi amal, tanpa beramal, sama saja dengan bohong. Ya, amalnya amal sayyiat tapi maunya surga. Ya, solih yusilu ila dzalik, soleh yang mengantarkan pada mereka. Nah, yang terakhir yaitu watamanni 'alallahi azza wa jalla ma'al ifrad, ya, mengangankan Allah azza wa jalla serta dia menjalani ma'al ifrat, melampaui batas. Itu berarti sesuatu yang sia-sia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhai, bisa mengukur terhadap diri kita apakah 6 tanda kita yang sudah taubat kita jalani setiap malam itu ada hasilnya atau tidak. Maka ini adalah akan bisa kita rasakan sendiri apakah taubat kita diterima atau tidak. Demikian, terima kasih. Dan ditutup dalam penyairnya itu begini. Kalau syair, di syair menyebutkan begini,
yarhun najata walasluku masalikaha, ia mengharapkan keselamatan sedangkan ia menempuh jalan ketidakselamatan. Maunya ke surga, kakinya ke neraka. Maunya ibadah ngaji, tapi kakinya ke gedung bioskop dulu ya. Pamit dari rumah ngaji, tapi untuk nonton bioskop itu adalah sesuatu yang salah menurutnya. Ini bagus. Innas safinata la tajri alal yabis, sesungguhnya perahu tidak akan bisa berjalan di jalan tanah kering. Ini bagus banget ini. Jadi as-safinah la tajri alal yabis, perahu tidak akan bisa jalan di atas tanah kering. Kalau panjenengan suluk ilallah berarti itu air. Karena al tariqatu kal bahr was syari'atu kas safinah. Kalau Anda hanya punya safinah, tidak punya air, tidak di lautan, maka itu sama saja apa? La tajri alal yabis, nggak bisa jalan. Kalau hati Anda kering, nggak bisa jalan menuju Allah. Nah, karena itu thariqah itu di sini. At-tariqatu kas-safinah. As-syari'atu kas-safinah wat-tariqatu kal-bahr. Wal haqiqatu dzurrul wara. Itu Bapak sekalian, ini satu kalimat syair tapi bagus. Monggo kalau jenengan mau berjalan, mau mengarungi kedalaman laut, dan kita adalah mengarungi lezatnya ibadah di tengah malam dalam tawajuh kita, maka harus berthariqah. Ini baru bisa jalan. Hati jenengan menjadi basah. Kalau tidak itu kering, nggak akan jalan. Meskipun siapa saja, kalau tidak memiliki bahar laut untuk kita arungi, nggak bisa jalan. Karena itulah pentingnya kita berthariqah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.